أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap umat ada batasannya, atau setiap kita punya ajal. Ajal itu batas. Faiza jaa ajaluhum, apabila ajal itu datang, tidak bisa la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan, wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula dimajukan. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah sampai hari ini, sampai pagi ini, sampai detik ini Allah masih berikan nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keistiqomahan di dalam menjalankan semua kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam buat junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Jumat yang terakhir di bulan Rajab, sekarang tanggal 27, kemarin 27, sekarang harinya hari ke-28, malam kemarin malam 28, besok 29 ya, berarti malam nanti 29-nya. Dihitung di kalender 1 Sa'ban itu hari Minggu atau hari Ahad, hari Akad 1 Sa'ban. Berarti menjelang Ramadan tidak beberapa hari lagi, atau hitung sekitar 29 atau 30 hari. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tausiah kita pada kesempatan ini adalah ada 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Ada 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Dijawab oleh muridnya, kemudian diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling dekat? Paling dekat aku. Murid menjawab, yang paling dekat tentu anak, ya. Apa paling dekat? Orang tua, kerabat, mungkin guru, saudara. Itu kecil murid, kecil guru. Imam Ghazali, semua yang kamu jawab benar, tetapi ya sesungguhnya yang paling dekat itu adalah kematian. Anak, dia dekat secara hubungan, ya. Tetapi suatu masa, jo anak bisa berpisah, jo orang tua bisa berpisah. Dah ada yang kekal. Jadi perjalanannya begitu. Dulu sendiri, satu menikah, satu punya anak, punya anak sekian. Satu pai seorang-seorang.
Asyik tu, payah seorang. Payah suami, payah beko puluh anak. Tinggal awak seorang je leh. Siap tu baru habis sekali lah. Adik kecewa kau pulang pokok je leh. Ya, dulu leh banyak, sudah tu tinggal seorang. Akhirnya, tinggal sendiri baru habis seluruh ni. Jadi, yang paling dekat itu adalah kematian. Jadi proses seperti itu. Nah, kalau yang paling takut itu mati, siapa yang bisa menjamin hidup awak dan beko sampai sore hidup dan tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi kini kita sehat, bisa jadi kini kita masih bisa beraktivitas. Aduh, capek je perubahan-perubahan itu. Saya jadi santai jam 9, jam 10, jam sebalik 1 jam 1 hari bisa jadi bisu ada tentu dewa. Karena apa? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita siapkan ya segala sesuatu untuk menghadapi kematian. Kalau yakin awak mati ya tentu tidak mungkin melalaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita siapkan bekal untuk menghadapi kematian. Tak mungkin kita akan membawa pulang ke kampung kau tidak ada bekal tu. Kau tiba masuk pulang ke kampung kalau naik laut naik sampan atau naik perahu atau naik kapal laut, anda ada bekal ciala ya untuk pai masuk ke situ. Itu kan sio-sio. Ya, kolawi nengkalawe nengka dalam nengka di tampur tapi tidak punya bekal, maka tentu siap-siaplah untuk tenggelam dalam perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Imam Al-Ghazali bertanya ke muridnya Cilai, apa yang paling jauh? Muridnya menjawab, yang paling jauh matahari, bulan, langit, ya. Cina, mungkin Amerika atau Cina gini lah takut. Tapi kalau matahari, ada orang pernah sampai ke matahari. Pokok itu, ya matahari yang ya, ke bulan, mungkin sampai ke bulan mungkin lah dong. Ya, Karim Armstrong ya sampai ke bulan. Tetapi nen ke matahari lu udah sampai. Semua jawabanmu benar. Tetapi yang paling jauh adalah masa yang telah lalu. Siapa yang bisa memandikan di malam lagi cik lagi malam petang ni. Atau umur awak di cak umur 20 dulu lagi. Cak umur tu tidak bisa. Jadi kalau masa yang berlalu itu paling jauh, masa yang tidak bisa dikembalikan kepada masa-masa sendiri. Cuma bisa kenangan. Patang mau dia bermain-main siko dong masuk ketek-ketek bermain-main tu siko bermain-main patang orang. Kini dicari ayolah gaya kirona. Ya. Jadi masa yang berlalu itu tidak bisa dikembalikan. Nah, karena masa berlalu itu tidak bisa dikembalikan, tentu di saat masuk kini, masuk yang lalu itu adalah sebagai kenangan, masuk kini untuk menyadari bahwa masa-masa yang telah berlalu kok apa saja yang telah kita pabui. Jangan sampai dengan masa yang telah berlalu itu membuat awak membuat menyesal masuk kini. Kenapa menyesal masuk kini? Masuk dulu dia tak ikut, masuk dulu dia tak pandai ikut, masuk dulu. Jadi orang tu berpikir dia kalaulah kayu orang bisu ada gila basi dakai kadok dia. Ya. Kini dia kerana anak banyak lau. Kewajiban ko banyak lah kamu urus kamu dak disempat pai kasuau do. Dak sempat membaca Al-Quran do. Dak sempat lo untuk basi dakar lo. Tapi kalau lalampe itu mengkali soal ada ka basi dakar. Dan kapai kasuau lay. Dan kapai mandangan ceramah, ka baca Al-Quran lay. Lay ka bisa seperti itu. Lalape kewajiban itu. Ndak ada anak yang di sekolah lay. Rasaki ndak ada di boleh. Kenapa? Rasaki itu ketika anak tu ada, rasaki itu ada. Tapi ketika anak tak ada lay, rasaki lain dah. Nah,
Kesehatan kau ketika anak kau lai masih ada lo kesehatan lagi. Tiba anak dah ada lai kesehatan kau lah menurun lo. Ya. Ketika lai masuk, jadi intinya adalah ketika ada kesempatan untuk bersedekah, bersedekahlah. Ketika kesempatan untuk kita membaca Al-Quran waktu yang masih lapang, maka di situ bacalah Al-Quran. Ketika kesempatan masih ada untuk pergi ke surau, ya, jadi ditunggu-tunggu, tidak bisa ditunggu. Karena apa? Itu adalah sebuah dorongan yang ada dalam diri. Itu dorongan iman itu. Ya, ada dalam diri. Tapi kalau ditunggu, dia musuh lah ketika umur 60, so 50, kan agak lapis sudah sampai ke surau. Itu payah. Wallahu a'lam. Tak mungkin kalau tidak ada dari niat awak. Lain bisa yo umur 60 so pergi ke surau, tapi kadang ke surau, kadang tidak. Kenapa? Itu tujuan lo. Karena iman itu belum kokoh. Maka kata Nabi, mulai dari umur 40 itulah memantapkan. Batas menjelang iman itu kuat menjelang umur 40. Lah lewat umur 40, itulah cencalan dia. Dan kadang-kadang pai, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang pai tidak. Maka persiapan menjelang umur 40 itulah yang pentingnya. Ya, lah siap iman awak, lah siap ilmu awak, maka umur 40 kata tinggal kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang paling besar kecil Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Yang paling kadang tu kecil muridnya gunung. Kadang kan? Yang paling kadang tu bumi, matahari. Kamu benar. Kenapa benar? Benar menurut mantu yang pandangannya. Tapi yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Itu paling kadang. Bukan hawa nafsu paling kadang. Macam ni bulan Ramadan. Ya, kau siang air Ramadan kau, dia gasukan lama yang kali, hawa nafsu. Ya. Jadi dalam sebuah hadis sampaikan berapapun rasa yang diagia kawa, berapapun nikmat yang diagia kawa, kalau pandangan dia hawa nafsu tidak akan pernah cukup dah. Ya, berapapun yang diagia, seandainya kecil dalam hadis sampaikan, seandainya satu bukit itu emas yang kalina, ditambah satu bukit lain emas yang kalina, ditambah celah emas ya, niscaya manusia itu tidak akan merasa puas. Karena apa? Pandangan hawa nafsu. Tetapi kalau kita meyakini berapapun yang Allah agih kawak, kita syukuri apa yang agih itu, maka akan merasa cukupnya. Ya, bersifat qanaah namanya. Tapi kalau ditujukan hawa nafsu, kalau hawa nafsu yang memimpin diri itu, maka manusia itu tidak akan pernah merasa cukup. Bapa lo dengan bersedekah, ya piti seketik lau. Bapa lo kapai koi. Kenapa? Mempaturian hawa nafsu. Jadi yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Pai ingin iko, pai itu hawa nafsu. Boleh ku acuk-acuk pai rumah kawan. Ya, acuk-acuk pai rumah kawan, atu gak rancak lu rumah kawan dek. Atu kalau awak kan pai mencari rumah kawan kau yang dicari isi rumah kawan. Apa isinya? Nak pakai spray apa? Apa namanya? Sofa. Ya, nak pakai kursi rancak. Mau cari, nak pakai iko. Jadi akhirnya awak bilolo kadapek ko. Sehingga itu dia pikir dari. Padahal kemampuan awak tidak seperti kawan. Tapi kalau kita nikmati apa yang Allah agih untuk awak, insya Allah awak akan bersifat qanaah. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang paling berat? Kecek muridnya yang paling berat itu adalah baja, besi, gajah. Itu paling berat. Benar kamu. Tetapi yang paling berat itu adalah memegang amanah. Mencari amanah
Oh, tu bagi itu macam mana boleh kini kok ingin jadi itu, ya. Seperti yanglah disampaikan sosialisasi tanggal sampai balik besok kita pemilu, ya. Jangan sampai ada nendak memilih dak memilih awak nen pemimpin tu tetap ada. Cuma siapa yang awak pilih yang kita sandarkan. Karena memilih itu adalah ibadah. Di siapa yang kita pilih itulah yang pokoknya sesuai jo hati nurani awak serahkan diri kepada Allah. Diserahkan amanahku kepada orang yang bisa memegang amanah. Karena apa? Amanah itu adalah yang paling baik. Amanahku banyak. Yang kecil amanah jadi bupati yo. Yang kecil amanah jadi camat aja. Yang kecil amanah jadi wali negara saja. Tetapi amanah sakiti amanah yang paling baik yo sana. Apa amanah? Amanah menjaga diri awak. Amanah tu. Karena dititipkan ke awak mata. Amanah. Dititipkan ke awak tangan gua. Amanah. Dititipkan ke awak kaki gua. Amanah. Nanti seluruhnya apa yang ada dalam tubuh kita akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Pemimpin itu artinya pemegang amanah. Setiap yang pemegang amanah, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Yang paling ingat memegang amanah dalam diri awak. Lah memegang amanah awak dalam diri. Kemudian ditambahlah amanah berikutnya. Kalau laki-laki punya suami, laki-laki punya istri, jadi suami dia. Jadi kalau dia jadi suami, megang amanah istri dan anak-anaknya. Kalau perempuan, megang amanah untuk mendidik anak-anaknya. Tambah lagi amanah berikutnya, tambah lo amanah cek lagi. Berapa banyak macam amanah yang kita pegang. Dan itu yang paling baik. Jadi sangku amanah, jadi bupati dah itu saja amanah. Tapi paling baik amanah dalam diri awak. Kalau tidak terpimpin, bagaimana akan memimpin berikutnya? Bagaimana akan memimpin berikutnya? Bagaimana akan memimpin berikutnya? Itulah yang digambarkan ketika Isra Mi'raj. Orang yang mencari kayu bakar. Lajak kayu bakar lah dikabek dijujung, ndak tangkek, tambah cek lain. Dijujung lah, ndak tangkek, tambah lah cek lain. Dijujung lah, ndak tangkek, tambah cek lain. Itu heran Nabi. Wahai Jibril, ada puluh umat yang seperti kau. Itu adalah orang yang diberi satu amanah, indaknya pegang amanah. Itu tidak bisa memegang amanah, ingin menambah amanah cek lain. Itu ndak ya terpegang di itu roh, ingin tambah cek lain. Indak ya terpegang, ingin tambah cek lain. Hingga akhirnya itu kerajaan daru lain. Maka satu amanah itu berat, tambah amanah berikutnya sangat berat, berikutnya dan seluruh amanah-amanah itu akan dimintai pertanggungjawab. Jadi kalau orang kaya, amanahnya banyak. Harta itu ditanya, ujungnya ditanya, pangkaunya ditanya. Dari mana dapatnya, untuk apa? Jadi beruntung sebenarnya awak nilai biasa-biasa ke duit Satu sisi kau beruntung. Kenapa? Awak apa karato gak ditanya? Dapat pagi, habis patang. Dapat pagi, habis patang. Kemana gak ditanya lah? Dapat pagi, tanah, besok cari lo cek lah, dapat lah. Tapi jangan salah, kalau mampu memegang amanah harta itu, awak memanfaatkan lo untuk di jalan Allah, tentu akan lebih bermanfaat lo, jadi pahalonya harta itu. Tapi kalau tidak seperti itu tentu baik. Nah, itu amanah. Paling baik amanah. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima. Apa yang paling ringan? Yang paling ringan kecek muridnya kertas, kapas, angin. Itu kan. Kamu benar. Tetapi kata Imam Al-Ghazali yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Itu paling ringan. Ya, sasak ketek, pere bayang lo. Kalau musim balik, pere bayang lo. Ya, besok kan bisa ya tuh.
Padahal satu sholat saja ditinggal 1000 rakaat. Bahkan 1000 tahun awak membayu sholat tinggal itu tidak akan terbayar. Cuma kewajiban cuma mengqada. Qada aku, apakah mengqada aku akan tatutui? Wallahu alam, tak tatutui. Jadi kalau itu kalau tatutui, bere yang ini besok qada lagi, tak bisa. Satu salat itu tinggal, tak bisa awak bayu. Walaupun 1000 tahun awak bayu salat yang tinggal cik itu tak bisa. Ada berapa sama yang tinggal salam moko? Ada yang suan-suan lalu. Ya, ada suan-suan untuk bayu. Ya, nah, seperti yang sering disampaikan, kalau sholat awak tinggal usahaon, dia suan-suan membayu. Nah, di yang peringan maninggan sembayang. Ya, bagalik lazita awak ketek, tinggal sembayang lain. Ya, sampai menyalang, baku mayang lain pere kini lau kali-kali pulau tinggal nado. Ya, pada sungguhnya sangat berat. Ya. Kemudian yang terakhir, apa yang paling tajam? Muridnya menjawab yang paling tajam, pedang. Golok paling tajam. Kecek Imam Ghazali, kamu benar. Tetapi sesungguhnya yang paling tajam itu adalah lidah. Mulutmu, harimaumu akan menerkam kepala. Lidah yang paling tajam. Dia gara dek lidah aku banyak orang bercakap. Gara dek lidah aku banyak orang masuk penjara. Tapi gara dek lidah aku orang masuk surga kan? Gara dek lidah aku orang dihormati kan? Jadi lidah kita manfaatkan untuk yang baik. Jadi lidah gua ni kadang-kadang bahasa kau seketik bahasa tapi yo tajam. Yo tak sakit di wang dino. Ya, amakon ejen Nabi ya mangkana yu'minu billah wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik, kalau tidak diam saja. Kalau kandak bisa kailo kerasunya kok kata singgung luang lawaknya, biarlah diam saja. Lebih baik buat diam. Tapi kalau kailo kerasunya memberi saran bala macam ada kira apa yang cak dan diam ada pada nasihati uang bagi uang kan hendak lu dia itu lah. Tapi kalau lah yang benar nawak sampean bagi uang tulisan uang dulu mah ya, tapi yang benar tapi nawak sampean kok alay-alay nawak sampean kok menyakiti hati uang dalam bentuk bahasa yang tidak baik ya. Tapi kok bahasa Al-Quran, bahasa hadis atau bahasa-bahasa yang baik kok sampean tak singgung uang tulisan uang dulu. Tugas awak kan menyampaikannya ya, karena menyinggung-nyinggung uang berdosa awak. Ini disampaikan ayat, disampaikan yang baik. Tak singgung uang tu ni salah tu, dakwah ni salah. Tapi yang lain awak sampai kau salah, abang uang kawak ni tu tak salah. Ya, tu urusan uang. Dia oleh kerana itu, mari kita jaga dari diri kita dari berbagai hal-hal yang akan merusak pergaulan sesama kita, sesama masyarakat. Kalau lah elok-elok ya awak mengkali no, insya-Allah nikmat datang, bala tatulah. Kalau nengah usah-usah sekete umum buang kau perbaiki umum kau supaya jangan mendalam no sekete luko. Kalau semakin hari semakin dalam luko kau no kada awal pertama no dikit sekete no datu no bakambang no adu bakambang no akhir no lah batuka. Kalau lah batuka kau apa cara mubek no lain apa yang mubek na akhir no bakari yo kaki dulu. Hendak yo muda pelong kaki kaki doh, aju mai doh kaki doh. Ya, akhirnya tu mati je lah itu. Jadi sampai kapanpun kalau seperti itu tidak akan aman. Ya, oleh karena itu mari kita jaga diri kita, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama kita. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ya, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.